Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan analisis regresi linear sederhana menggunakan software SPSS. Analisis regresi ini merupakan analisis hubungan antara variabel yang berdasarkan atau berlandaskan teori, ya. Asumsinya bahwa ada hubungan sebab akibat gitu ya. Apa yang diteorikan? Variabel yang diteorikan sebagai penyebab itu nanti disebut independen variabel. Variabel yang diteorikan sebagai akibat itu disebut dengan dependent variable. Jadi analisis regresi itu harus dimulai dari teori mana yang kita teorikan sebagai dependent variable dan mana yang kita teorikan sebagai independent variable. Jadi berbeda dengan analisis korelasi. Kalau analisis korelasi kan analisis hubungan tanpa berlandaskan teori. Sehingga analisis regresi ini lebih bermanfaat dan lebih bermakna dalam memberikan penjelasan karena sudah ada teorinya. Kalau kita gambarkan model pola hubungan antara variabel X dengan variabel Y di sini, model ini disebut model non deterministik ya. Model pendekatan matematika yang tidak pasti ya. Tidak pasti dalam artian apa? Ketika nilai X-nya diketahui, nilai Y-nya itu nggak pasti berapa gitu. Bervariasi bermacam-macam. Sehingga kita hanya bisa memprediksi, namanya prediksi ada bisa tepat, bisa salah ya. Sehingga di sini ada kesalahan residualnya. Nah, residual ini adalah variabel selain X sebenarnya yang juga mempengaruhi dependent variabelnya. Informasi yang akan kita peroleh kalau kita menggunakan analisis regresi yang pertama adalah R-square. R-square ini memberikan informasi proporsi atau persentase variasi dari dependent variabel yang terikat atau yang dipengaruhi oleh independent variabel. Informasi yang kedua adalah koefisien regresi ya. Koefisien regresi ini menunjukkan besarnya pengaruh independent variabel terhadap dependent variabel. Contoh kasusnya, misalnya peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan sebab akibat prestasi belajar dan jam belajar per minggu. Dependent variabelnya di sini adalah prestasi belajarnya yang kita teorikan sebagai DV, jam belajar per minggunya kita teorikan sebagai independent variabel. Kalau dirasa sudah logis gitu ya, dari dua variabel ini mana DV-nya dan mana IV-nya, baru kita analisis menggunakan software SPSS. Nah, ini saya punya contoh ya, ada data jam belajar per minggu gitu ya dari 20 responden yang saya kumpulkan dan hasil prestasinya. Nah, bagaimana caranya untuk analisis regresi? Tahapannya analyze, regression, kemudian pilih linear. Masukkan dependent variabelnya adalah yang kita teorikan tadi adalah prestasi belajar, sedangkan independent variabelnya adalah masukkan di kotak ini yaitu jam belajarnya. Ya, sudah, tinggal kita klik OK saja. Kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, ini output dari hasil analisis regresi. Informasi yang pertama itu akan diberikan nilai R-square-nya ya. Nilai R-square-nya diperoleh di sini sebesar 0,983 atau kalau kita rubah ke dalam bentuk persentase sebesar 98,3% ya. Artinya apa? Tinggi rendahnya nilai prestasi belajar siswa itu dipengaruhi oleh jam belajar mereka sebesar 98,3% ya. Sisanya, persentase sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita ikut sertakan dalam penelitian ini. Nah, nilai R-square ini perlu kita uji secara statistik ya, menggunakan uji F. Nah, uji F ini ada di tabel ANOVA. Nah, di sini sudah diperoleh nilai uji F-nya sebesar 1015,405 ya. Nilai peluang untuk mendapatkan nilai F ini sebesar 0,00 ya. Nilai sig-nya 0,00. Kalau kita bandingkan dengan 5%, ini di bawah 0,05. Artinya secara statistik signifikan. Artinya apa? Nilai R-square yang kita peroleh itu secara statistik signifikan ya. Sehingga bisa kita simpulkan sebesar 98,3% tinggi rendahnya prestasi belajar itu dipengaruhi oleh jam
belajar. Informasi selanjutnya adalah koefisien regresi ya. Di sini koefisien regresinya diperoleh 4,743 ya. Standar errornya 0,149. Kemudian nilai T-nya 31,865. Untuk mendapatkan peluang nilai T sebesar 31,865 ini diperoleh nilai peluang 0,000 ya. Nilai sigma 0,00. Artinya ini kurang dari 0,05. Secara statistik ini signifikan ya. Bisa disimpulkan bahwa secara statistik jam belajar ini memang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, kalau ditanya berapa besar pengaruhnya? Besar pengaruhnya itu jam belajar terhadap prestasi belajar itu sebesar 4,743. Demikian video analisis regresi menggunakan software SPSS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.